Yang penting mau dengar gitu aja. Kalau nggak mau dengar ya kita giring terus. Oke, Oke, selamat malam semuanya. Pelan-pelan. Salam sadar. Salam, silakan. Saya mau tanya Aditya nih. Saya mau tanya sebentar Aditya dulu. langsung. Kasih tamu dulu ngomong toh. Kamu harus ditanya dulu. Bentar, Apa, siapa, mau kemana? Saya mau tanya dulu nih sama pribumi nih. Siap. Ya, mau saya tanya. Aditya bela Islam itu apa untungnya buat Aditya? Sedangkan saya tahu Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan. Coba silakan jawab. Oke, terima pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Tapi sebelum saya menjawab, saya ingin menyapa narasumbernya dulu. Selamat malam untuk semuanya. Ya, malam. Oke, sebenarnya malam ini itu saya tidak mood ingin masuk ke sini itu. Jujur malam ini saya tidak ada niat untuk masuk ke sini. Berhubung ya narasumbernya kebetulan apa itu tetangga saya, maka saya sempat-sempatkan masuk gitu loh. Yang walaupun saya targetkan cuma 5 menit aja, habis ini saya mundur gitu loh. Kembali ke pertanyaan Pak Kacet tadi. Sebentar dulu, Mbak. Baik, silakan. Bisa diulang Pak Kacet pertanyaannya, lupa. Saya kurang konsen tadi lihat Pak Saipudin, kayaknya beliau masih kena corona kelihatan mukanya. Sembarangan gemetaran ditanya Saipudin Ibrahim sekali aja. Orang Pak Sarul aja menyatakan diri guru saya itu. Mau apa kamu bukan gurunya, nggak mau bertobat. Pertanyaannya tadi ya, untuk apa kamu bela-belain Islam? Apa manfaatnya buat kamu dalam kehidupan sehari-hari atau nanti di akhirat? Karena Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan kamu. Oke. Silakan jawab. Oke. Sebenarnya agama Islam itu tidak perlu dibela ya, karena dalam Al-Quran itu sudah jelas dikatakan bahwasanya Allah itu akan menjaga agama ini dari dari fitnah-fitnah orang kafir ya, seperti Pak Aceh salah satunya. Nah, terus terus masalah Pak Aceh mengatakan Nabi Muhammad tidak menyelamatkan kan? Sebenarnya saya rasa pertanyaan Pak Aceh ini salah. Kenapa saya katakan salah? Ya memang Nabi Muhammad itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu ajarannya Nabi Muhammad. Seperti itu Pak Aceh. Apa pengajarannya? Ya seperti dalam Al-Quran dan Sunnah itu tadi, panduan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya itulah yang menyelamatkan. Karena memang dalam Islam itu yang bisa menyelamatkan ya diri kita masing-masing gitu loh. Adil kan? Jadi tidak perlu harus membunuh Tuhan atau apa segala macam gitu. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang, saya tidak kasih waktu. Mudah-mudahan Aditya malam ini sadar kalau sudah tahu bahwa Muhammad ini tidak bisa menyelamatkan, dan ini didengar publik loh. Anda bicara itu didengar publik bahwa Muhammad ini tidak bisa menyelamatkan ya. Catat ya, Bo Brel. Iya, yang menyelamatkan itu ajarannya Pak Aceh. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Mana ajaran pun aja kamu Aditya. Ajarannya pun Aditya kamu mau masuk tunjukin ngomong ini mau ngomong apa Aditya? Begini, saya mau tanya ke Pak Saipudin Ibrahim, ya kan? Apa nanya apa? Nggak usah nanya kalau nggak bisa jawab. Begini Pak Saipudin ya. Menurut sejarawan dan profesor dia sana ya, namanya Dr. Barbara kalau tidak salah, dalam bukunya yang berjudul Jesus Man kan, seorang wanita kemudian dituangkan ke rambut. Suaranya nggak jelas Aditya, jangan bawa hacker ke sini dah. Nggak jelas. Tes 1 2. Putus-putus. Kalau itu bagaimana Pak Aceh? Udah. Kalau itu? Nah, itu jelas. Ayo. Masa saya pindah ke tab lain berubah dia? Iya. Bagus tuh. Sebentar. Ini bagus ya? Nah, kan? Cabut itu rekamannya dulu. Cabut rekamannya. Aditya, bentar Pak Aceh. Aditya, suaranya Aditya sangat parah sekali. Soundnya pecah. Itu Pak Aditya. Oke, sebentar saya setting dulu misalnya, Mbak. Iya, jangan lama, nanti saya turunkan ya. Soalnya masih banyak kawan-kawan saya yang lainnya di bawah, begitu Pak Aditya. Sabarlah, katanya ajaran kasih aja, ajaran kasih itu kan sabar-sabar orangnya. Sabar dikit lah. Nggak sabar, nggak beres itu Aditya. Pakai ajaran kasih lagi. Jangan gue bolak-balik. Sebenarnya saya ingin. Ya, sebenarnya di sini saya itu ingin membuktikan.
sebentar dulu, sabarlah. Hargai tamu sedikit loh. Masa ajaran kasih itu enggak punya kasih? Kan begini. Begini loh. Sebenarnya saya Udah lanjut, bagus sebenarnya nih. saya itu lanjut, mau lanjut. Udah bagus. ya, Lanjut aja pertanyaan. sebenarnya saya itu mau membuktikan bahwasanya Yesus itu di Bible itu pernah menikah gitu loh. Karena apa? Karena dalam adat istiadat Yahudi itu seorang perempuan dulu, jangan kenal teman, jangan sangat separuh-paruh. Sebentar dulu, pernah nanti saya tanya di surat ini, ayat ini gitu loh. Iya, makanya kan kita harus anu dulu toh, namanya juga calon profesor kan harus muter-muter dulu gitu loh. Apa namanya? Orang Yahudi kan punya adat, kalau seorang wanita itu yang mengusap rambut seorang laki-laki dan mencium kaki, meminyaki dengan minyak apa? Wangian-wangian tertentu. Itu biasanya itu merupakan suatu adat dalam pernikahan acara umat Yahudi gitu loh. Nah, artinya kalau kita merujuk ke apa namanya ke Bible di dalam Markus ya, Markus 14 ayat 3 kan bunyinya begini. Datanglah ia membawa suatu buli-buli pulan berisi minyak murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus, ya kan? Nah, demikian juga di ayat yang lainnya di Lukas. Maria Magdalena membawa buli-buli pualan berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya. Lalu mengasihi kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan minyaki dengan minyak wangi itu. Nah, artinya ini kan sudah masuk wilayah apa adat istiadat pernikahannya Yahudi gitu loh. Artinya kalau menurut kedua ayat tadi, Yesus itu bisa saya katakan Maria Magdalena itu istrinya begitu loh. Ya kan? Ya. Sekarang saya jawab. Itu? Hanya orang goblok yang akan mengatakan seperti itu. Manusia kadrun macam kamu akan semakin pandai mencari-cari ayat semacam itu. Artinya goblok. Gitu. Terima kasih. Wah, masa saya satu pulau dibilang-bilangin goblok gimana Abi ini? Babi kalau pulang nanti saya kasihnya perang loh di Putu Tano nanti. Saya ada Abi datang aja. Orang gila sekali ayatnya begitu, kamu nyambungnya kemana? Itu kan Nandar yang ngomong kayak begitu itu. Bukan saya ini. Bukan Nandar sama mengambil ayat-ayat itu untuk dibully gitu. Makanya kalau jawab membacanya yang benar. Kalau ada yang menganggap bahwa Yesus itu menikah dengan memakai ayat begitu, itu sama saja dengan Menekhem Ali yang sedang dibahas malam hari ini. Otaknya itu nggak nyambung. Nah, begini Abi, bisa Abi jelaskan enggak? Dalam adat istiadat Yahudi itu loh, apa namanya? Jadi oke. Itu memang demikian, boleh saja. Itu kan penafsiran. Itu enggak ada kaitannya. Itu bacaan itu jelas sekali bukan dalam perkawinan dan bukan orang yang bercinta-cintaan di situ. Penghormatan seorang wanita kepada Yesus Kristus yang sebentar lagi akan mati di atas kayu salib. Ya. Oke, artinya begini, terlepas dari apapun itu jawaban Abi, yang jelas ya dimanapun artikel apapun yang kita baca, ketika seorang perempuan meminyaki rambut laki-laki dan mencium kakinya, itu bagian dari adat perkawinannya orang Yahudi dan itu tidak bisa dipungkiri, itu fakta, ya kan? Tapi oke lah, mungkin Abi itu sebentar dulu Abi. Kalau kamu nambah-nambahin itu kan bukan cerita sesungguhnya bahwa itu dalam perkawinan. Kalau kamu mengatakan seperti itu adalah model perkawinan, itu lain cerita. Jauh panggang dari api yang Anda ceritakan itu. Iya, masalahnya begini, seandainya ayat itu bisa dibuktikan Yesus punya istri, maka Iman Paisburin ya jelas akan tergoncang sekali gitu loh. Masa iya sih Tuhan punya istri, kan begitu. Iya, menurut kamu kawin nggak di situ? Menikah nggak? Iya, tapi ayat itu. Enggak, saya tanya, menurut kamu di ayat itu Yesus menikah nggak? Tapi memang sih secara eksplisit itu tidak dikatakan menikah. Tetapi kalau dirujuk dari Al-Quran, Yesus menikah nggak? Kalau menurut ayat Al-Quran itu ada bunyinya begini, sabar Abi ya. Nah ini, sebentar. Mana ada? Sebentar, kan bunyinya begini kalau di Al-Quran. Ada ayat Al-Quran, Yesus menikah, saya masuk Islam lagi. Ayo.
memang sih tidak dikatakan menikah, tapi bunyinya begini, lebih kurang itu untuk memperkuat ayat tadi itu. Bunyinya begini ya, Quran surat apa? Saya baca artinya aja ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada Quran surat berapa? Ar-Ra'du ayat 38. Oke. Nah, itu kan bunyinya kan begitu. Dan sesungguhnya kami telah Ya, terus. Oke, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mujizat melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap masa dan kitab yang tertentu. Artinya berdasarkan ayat ini jelas ya, bagi kita bahwa setiap nabi mempunyai istri, begitu loh. Dan tentu saja mengisyaratkan pula sebuah keniscayaan. Apakah Yesus menikah nggak? Isa Al-Masih menikah nggak? Menurut Al-Quran. Kalau ada ayatnya saya masuk Islam lagi. Jangan pakai ayat ini. Iya, kalau memang secara ayat yang tadi. Iya. Ya, kalau memang dengan minyak. Kalau memang di sebentar Abi, kalau memang di Al-Quran itu dijelaskan secara detail menikah itu memang tidak ada. Tetapi kalau merujuk ke ayat apa? Yohanes dan Markus tadi. Tidak bisa. Ini berbicara Isa Al-Masih kok. Al-Quran berbicara khusus tentang Isa Al-Masih dalam berbagai ayat, dalam berbagai surat. Nah sekarang saya tanya, sebagai orang Islam, apakah Yesus menikah enggak? Ya memang dalam Al-Quran. Ini ayatnya umum. Kan begini, kan kita menunjukkan orang Kristen itu kan Bible. Sebentar dulu Abi, sabar. Memang memutar belit ular belut. Aditya yang sesuai ya, Pak Aditya ya. Ditanya baik-baik. Iya memang menurut Al-Quran itu kan sudah saya katakan Nabi, jangan emosi gitu lah. Tidak gitu. Karena nggak ada ayatnya gitu loh. Iya tapi jangan ayat ini yang kamu pakai. Ini ayat Al-Khos yang saya minta ayat khusus yang berkaitan apakah Yesus menikah atau tidak. Dari kecil sampai dewasa ini saya belum pernah dengar dari cerita nenek saya bahwa Yesus Kristus Isa Al-Masih menikah gitu. Tapi itu kalau saya tampil kalau saya tampilkan literatur apa mutar-mutar balik lagi loh. Sabar Abi, masa orang Bima tidak sabar? Bukan masalah sabar, orang Bima nggak bisa sabar dengan orang macam begini gitu loh. Iya, Abi tahu sih orang Bima suka perang antar kampung kan. Dibacok sama orang Bima. Gitu. Silakan Pak Aceh, dilanjut Pak Aceh. Oke begini, artinya apapun jadi alasan begini, Abi, tapi jelas saya itu Aditya jangan kebiasaan yang tidak ada di Al-Quran kamu ada-adakan. Yang tidak ada di Alkitab, kamu ada-adakan. Itu namanya hoak. Itu namanya memframing. Itu namanya memutar balik firman Tuhan. Memutar balik fakta. Yang biasa memutar balik firman Tuhan itu adalah iblis. Apakah kamu jadi pengikut iblis? Kalau kamu jadi pengikut iblis, baliknya ke neraka. Begitu. Tapi yang jelas ya begini, kita kan kalau kita runut sejarah tadi kan sudah saya katakan tadi bahwasanya ketika seorang perempuan ya meminyaki rambut orang kamu Jadi Aditya gini, kalau berbicara ini harus jelas subjeknya, objeknya, predikatnya harus jelas. Jadi supaya runut orang lain jadi ngerti gitu, jangan ngelantur nggak jelas. Oke, kita pindah ke topik lain sudah. Oke, kita pindah ke topik lain. Kita akan selesai sudah topik itu ya. Ganti topik ini ya. Sebentar dulu. Belum tuntas kamu. Kalau sebentar, saya selesaikan dulu. Ganti topiknya. Kamu kemarin belum tuntas ditanya siapa orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Kata kamu Isa. Nah sekarang saya tanya ayatnya di mana gitu loh. Kan sudah saya jawab. Ya, ayatnya belum. Ayatnya belum. Kamu baru menjawab Isa kemarin. Gini ayatnya belum. Topiknya itu kamu keluar dari topik. Sekarang ini topik temanya membahas si Menekem Ali yang mengatakan bahwa Yesus itu hasil zina, anak haram begitu. Begini Abi, yang dimaksud oleh Ustadz Menekem Ali itu, beliau itu menjelaskan bahwasanya
menurut apa itu tuduhan Bani Israel gitu loh, Yesus itu Kamu kan sabar nonton dulu. videonya. Lahir dari Ngawur kamu. itu tuduhan, lahir dari seorang pesina Lah katanya iya, gitu. semuanya tuduhan bisa begitu, tetapi apa yang dikatakan oleh Al-Quran dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab itu tidak menjadi bagian dari pendapat Muhammad Menakem Ali. Pendapatnya Menakem Ali itu bahwa Yesus itu anak zina, titik. Itu pendapat Menakem Ali, bukan tuduhan. Lu dengar nggak videonya tadi? Oh begini, kebetulan sih jujur ya, saya juga belum nonton videonya, Abi. Nah, Jujur, udah, saya belum nonton. kalau begitu jangan komentar dan keluar kamu sekarang. Nggak boleh emosi gitu, Abi. Nanti cepat tua, Abi. Emosi, karena kamu nyambung gitu loh. Orang Sabar, ngomong Abi. tentang Menakem Ali, lu ngomong tentang Yesus menikah, kan nggak nyambung. Benar. Oke, Pak Aditya, Pak Aditya, mohon maaf ya, Pak Aditya ya. Kita sambung dulu, ini ada Pak Kasih Karunia. Shalom Pak Kasih, selamat malam. Selamat malam. Saya komentar ya. Ya, haleluya. Shalom Pak Saifuddin, shalom semua. Kece. Saya membenarkan kata-kata Pak Kece. Manusia kalau sudah dikuasai setan iblis, ya, dia memutarbalikkan fakta. Benar jadi salah, salah jadi benar. Nah, kenapa Menakem Ali suka membahas masalah itu, masalah percabulan? Dia ingin menutupi dalam ajaran mereka itu banyak percabulan. Gitu loh. Jadi sebelum terbongkar mereka punya, mereka nuduh orang lain. Itu taktik mereka. Coba Anda baca Aditya, ya. Bagaimana perlakuan ya kitab Anda itu terhadap wanita. Wanita itu sebagai tempat cocok tanam, ya. Nanti dalam perang nanti di harta rampasan wanita itu boleh dikawin, suaminya dibunuh, perempuannya diambil. Kamu diam, kamu diam. Kamu diam, kamu diam. Kamu diam. Kan ayatnya, kamu biar diam. bilang Kamu asbun. diam, Gitu. kamu diam, kamu diam. Ya, Lampirkan itu ayatnya banyak biar sekali. Anda bilang asbun. Ya. Masa orang Bukan masa katanya asumsi. jajaran kasih, kerjanya main Kamu fitnah itu. aja. Ya, kamu diam. Lampirkan ayatnya. Kamu diam, kamu diam. Ya. Kamu sekarang kamu mengarang-arang. Tampilkan ayatnya kalau kamu ngarang. Ya. Ini manusia iblis begini, sudah setan iblis, suka putar balikan fakta. Ya. Kalau kamu itu yang bilang tadi. Kalau kamu mau diskusi, saya kasih tahu kamu ya. Apapun jawaban orang, kamu tidak bisa bantah. Ya. Itu namanya diskusi. Kalau kamu bantah, berarti kamu memaksakan apa yang ada dalam otak kotormu, ya. Orang lain harus jawab seperti itu. Nah, itulah setan iblis namanya. Coba Bu Abrel dibuka itu perempuan begini. yang Yesus itu kan kamu lihat sekarang, kamu lihat. Ya. Yesus kan diutus saja untuk Bani Israel. Yesus kan. Saya. Kamu itu. Iya, loh, dalam ada ayatnya loh. Ajaran apa yang hanya membolehkan kawin sama budak-budak? Nah, diambil budaknya diambil. Buka itu yang saya share. Yang saya share itu buka. Kau jawab itu. Baik, kalau bagi kamu itu boleh nggak masalah, tapi kamu jangan menduduh orang lain gitu loh. Ajaranmu boleh begitu kan, kami tidak akan kutak-katik. Itu imanmu, kami hargai. Tetapi ketika Anda mau samakan imanmu dengan orang lain punya, itu yang tidak benar. Ngerti nggak kamu Aditya? Paham kamu itu? Ajaranmu kami hargai, kami hormati sepenuhnya. Nah, ya, ini kami hargai sepenuhnya itu iman Anda. Tetapi ketika iman Anda mau bawa ke iman orang lain, ya Anda mau membenarkan, itu namanya salah total itu Aditya. Kamu paham ini, itu? Aditya. Baca Aditya. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kepada kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ini antar kalimat dengan kalimat nggak nyambung ini ceritanya. Oke. Ya, kalimat yang pertama. Begini Aditya. Dengar dulu, saya jawab. Giliran saya menjawab. Kamu dengar dulu. Apapun iman Anda tentang ini, ya silakan. Kami tidak ganggu gugat. Tetapi ketika iman Anda yang memperbolehkan begini Anda masukkan ke dalam ajaran kami, tentu kami bertahan dong.
Kami bela dong. Oke. Anehnya lagi Anda masuk ke sini, Anda mau masukkan ajaran Anda ke sini. Bahwa ya Maria itu apa? Yesus itu hasil percabulan. Anda mau iakan. Anda menghina namanya, tahu nggak kamu? Anda menista ketika Nabi siapa Anda yang bilang dikatakan begitu? cabul oleh Fauzan, Anda protes. Enggak, Ini siapa Tuhan yang bilang? Nabi loh. Anda katakan Kapan saya seperti bilang itu. cabul? Kapan saya bilang cabul? Ngarang aja situ. Ini Anda katanya membenarkan ini, Anda membenarkan Media Ali. Berarti Anda mendukung kan? Kan Kamu saya ini, saya berarti Anda katakan mendukung. tadi. Berarti Anda mendukung. Anda Berarti bilang orang ini udah nonton dari awal ini berarti. tidak Kita nonton. datang Kamu ngamuk-ngamuk bilang gitu loh. Kamu bilang Yesus menikah itu apa? Artinya apa? Kamu membenarkan. Itu artinya Itu apa? kan ada ayatnya. Ada apa? Ada apa? Di mana di situ ada kata kawin? Kamu buktikan. Enggak, kalau kita apa Di itu mana di situ ada namanya? kata kawin? Kamu tunjukkan. Kita teliti. Kamu gitu menista. loh. Kamu menista. Ada di Menurut situ. Kan menurut adat Yahudi. Itu menurut gitu. adat kamu, jangan menurut adat. Ini kita belajar ini, Aditya. Tolong tunjukkan di situ di mana ayatnya ada mengatakan Yesus kawin. Tolong kamu tunjukkan. Kamu Iya. jangan menista di sini ya. Kan secara eksplisit memang Kamu tidak jangan disebut. jangan menista. Sekarang kalau saya tuduh nabi kamu, secara implisit kamu terima nggak? Begini. Jangan kau begini ini. Sekarang saya tanya kamu. Sekarang saya tuduh nabimu. Oke, kita bahas Sekarang ayat itu tadi. Kamu terima Ada nggak? Sekarang saya tuduh nabimu. Kamu terima nggak? Sabar sedikit, katanya ajaran Bukan kasih. sabar, kamu jawab dulu sekarang. Kalau saya tuduh nabimu seperti itu, kamu terima nggak? Yesus pasti Hah? malu lihat situ itu. Yesus Kamu pasti terima malu. nggak? Kamu terima nggak? Kamu ini kurang ajar memang. Menista orang mau, kalau dinista tidak mau. Begini, Ya, kita diskusi jangan itu kau yang elegan. begini. Kau jawab dulu. Kau jawab dulu. Oke, saya jawab ya. Kau jawab dulu. Oke, itu kan ayat itu Sekarang jelas kamu begini. dikatakan. Sekarang saya tanya kamu, ya. Ketika itu loh, Fauzan mengatakan itu cabul, kamu katakan itu nista. Ya. Itu tadi ketika belum- kamu datang ke sini, Masa- kamu membawa. Kamu dengar dulu. Ketika kamu masuk Ayat ke itu sini, loh mau kamu saya bilang jawab. Yesus kawin. Ayat Al-Qur'an tadi situ Hah? tanya itu loh, mau saya jawab dulu. Ketika Satu-satu, kamu bilang bro. Yesus kawin, Sebentar, tanpa ada saya bukti, ya tanpa ada bukti, kamu berasumsi itu nista atau bukan? Saya tanya kamu. Begini. Tadi kan Makasih, Anda sabar. Ya, Hah? Tadi Lupa. ya, Sebentar, nanti saya mute semuanya nih. Sebentar ya, mau Kristen, mau yang Islam, kalau bicaranya satu-satu, jadi enak tertata diskusinya, jadi jelas. Jawab dulu Oke. pertanyaan saya ya. Baik, Ya, sebentar. oke. Di sini ada hamba Allah. Saya tidak tahu ini Kristen atau Islam. Shalom, selamat malam hamba Allah. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi kan Pak Kasih bertanya. Nanti kalau sudah dijawab dengan Pak Aditya, nanti Pak Aditya jangan balik lagi bertanya di luar topik. Bagi siapapun yang bertanya di luar topik, mau Kristen, mau Islam, saya mute. Silakan Pak Aditya. Oke, menurut saya tadi kan jelas dikatakan bahwasanya istri itu kan tempat bercocok tanam. Sekarang saya mau tanya ke Pak Kasih Karunia sebelum saya jawab. Apakah menurut Anda itu pernikahan itu sesuatu yang aib, yang hina atau bagaimana gitu loh? Orang yang berhubungan sama istri itu sesuatu yang hina atau bagaimana? Ya, tadi ditanya mengenai bukan itu. Kamu jangan melenceng kemana-mana. Jawab sesuai yang ditanyakan. Silakan. Dia tanya Al-Quran tadi. Dia akan mempermasalahkan. Bukan mempertanyakan wanita dianggap tempat bercocok tanam. Kan bukan ditanya itu, pernyataan Al-Quran itu. Gitu Aditya. Iya, oke. Itu kan Jangan mengambil contoh omongan kamu terhadap untuk mengatakan bahwa Yesus menikah itu hanya imbangan. Kamu bisa nggak? Ya betul. menjawab Karena apa? yang benar? Karena ya oke. Bukan. Karena Al-Quran. Masalahnya Bentar, saya jawab, begini, Pi. Aditya. Nah. Kamu mengatakan Yesus menikah dengan memakai ayat itu. Di mana otak kamu, Aditya? Gitu loh. Ini kan penelitian, Nabi. Ya, maka saya jawab. Saya jawab. Apa ayatnya Saya jawab jelas, dulu. Nggak Oke, ada saya yang jawab. melakukan penelitian begitu, Aditya. Akal-akalan kamu, akalan kaprun semacam itu. Gitu. Oke, saya jawab dulu, Nabi ya. Itu kan jelas tadi dikatakan. Gini, moderator saya mundur karena orang ini ngeyel gitu. Saya nggak mau lagi berdiskusi dengan orang macam begini karena otaknya nggak nyambung gitu loh.
Baik, baik. Bilang aja takut tapi Bukan takut. Dengar baik-baik. Saya ini adalah orang yang jujur dalam intelektual. Saya nggak pernah menipu sedikit pun. Dari ya kata-kata semacam itu ketahuan kamu. Nggak pantas saya diskusi dengan kamu. aja. Ya, Bilang Aditya. aja takut tapi Pak Aditya. Jadi kamu nggak seberapa gitu loh. Ya, sebentar. Karena saya Pak. sudah Sebentar, biasa Pak. berdebat dengan orang-orang penting. Bukan Saya macam tadi kamu. ikut ya, itu. Ya, maaf. Saya mundur, saya lanjutkan. takut tapi berarti Aditya. takut lari ya Bukan di. terlampau mahal otak saya, ilmu saya untuk berbicara dengan model kamu begitu loh. Bilang aja Aditya. dia bisa jawab gitu Abi. Bukan Mas masalah Aditya, menjadi sebentar, jawab. Sebentar Pak Saifudin, sebentar. Mas Aditya. Mas Aditya. Ya silakan Pak Yusuf. Ya, bisa ini enggak, bisa teratur enggak cara berdiskusinya ya? Kalau enggak saya keluarkan Anda nih. Oke, Pak Pertanyaan Yusuf. saya belum dijawab, Oke. Pak. Oke, silakan lanjut aja. Ya, apa begini? Pertanyaan saya Oke. dijawab dulu. Sabar dulu Pak Kasih Karunia. Oke, silakan lanjut ya. Ya mohon maaf kalau ada salah kata, saya mundur ya. Terima kasih Abi, waktunya. Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Ya. God bless. Oke, Ya. oke, baik. Ya, Baik. Abi nanti kalau pulang ke Bima saya hadang di Pututano loh. Nggak boleh masuk ke sini nanti. Saya terbang. Ya. Oke, kita terima dulu nih. Hamba Allah. Ini Kristen apa Muslim nih? Selamat malam, Pak. Hamba Allah. Selamat malam. Hamba Allah, selamat malam. Ya, hamba Allah bisa dengar? Halo. Ya, hamba Allah bisa dengar? Oke, kalau nggak bisa kita terima dulu Al-Ghifari. Al-Ghifari, selamat malam. Al-Ghifari, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Yusuf Manubulu dan Pak Syaikuddin Ibrahim. Malam, Ya, Pak. Bapak Muslim Kristen, Pak? Saya Muslim Pak, tapi tujuannya ya saya tidak debat ya Pak. Mohon maaf Pak. Boleh ya Pak kalau hanya tidak berdebat? Boleh. Hanya berdiskusi boleh. Yang penting juga boleh. Silakan. Iya, karena kan kita di sini mau ajak damai-damai kan. Saya masih punya ketoleransian Pak. Iya. Ya memang itu yang diharapkan ya supaya diskusinya menjadi lancar ya. Artinya jangan memaksakan kehendak seperti kayak Aditya tadi. Artinya kalau memang tidak ada tertulis, jangan diada-adakan. Dan jangan juga menuduh, karena kalau menuduh seperti kayak kayak Aditya tadi itu kan artinya sama dengan menista. Cuman orang Kristen ini kan selalu berusaha untuk tidak mempermasalahkan karena diajarkan tentang kasih Tuhan di dalam hidup kami. Oke, silakan Anda mau sampaikan apa, Pak Al-Ghifari? Silakan. Oh iya Pak, tapi kalau ngomong-ngomong memang sih kalau di Kristen tidak ajarkan itu ya. Tapi ngomong-ngomong Pak, kalau dari judul videonya kenapa ya kayak menista agama gitu ya Pak? Dari kalau setiap saya nonton dari judul videonya itu Pak Manubulu. Ya, ini kan justru Menachem Ali yang membuat pernyataan, membuat keterangan penyampaian di dalam videonya bahwa dia menyatakan seperti itu. Justru kita ini mau meluruskan. Artinya apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah penyesatan yang sangat berbahaya buat orang banyak. Karena kalau orang banyak menerima informasi yang salah, yang tidak benar seperti itu, orang lain akan bisa percaya, dan akibatnya orang seharusnya bisa ketemu dengan kebenaran, bisa ketemu dengan Tuhan, justru malah tersesatkan karena pernyataan-pernyataan yang sangat menyesatkan seperti itu. Gitu, Pak. Oh, iya Pak. Nggak, kalau saya pikir-pikir mending kita ini sebagai warga Indonesia ya, jangan lupa yang namanya bertoleransi gitu ya, agar kita bisa hidup damai. Berguna juga Pak, kalau untuk bertoleransi. Begitu yang dikatakan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin dan Pak Jokowi, Pak. Betul. Ya, mungkin itu yang Anda perlu sampaikan ke Menachem Ali dan juga apologet-apologet Muslim yang lain, karena kami ini sifatnya hanya menanggapi.
Kami hanya meluruskan. Artinya apologet Kristen ini muncul karena melihat situasi yang terlalu liar. Begitu banyak fitnahan dan keterangan-keterangan yang tidak benar, yang menyesatkan, yang keluar daripada Injil itu sendiri. Itu disampaikan oleh para apologet Muslim. Gitu Pak Al-Ghifari. Jadi kami ini istilahnya muncul untuk meluruskan. Karena kalau kami tidak luruskan, yang tidak benar ini akan terus menjadi konsumsi bagi orang-orang yang seharusnya bisa diselamatkan. Nah, dengan adanya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh seperti Pak Saifuddin, Pak Kace, dan teman-teman yang lain, ini kan artinya sangat menolong agar paling tidak orang dengar dulu, dan kemudian paling tidak orang yang bisa diselamatkan ya terselamatkan. Tapi kalau ada orang yang terus mau percaya kepada kebohongan-kebohongan seperti itu, ya artinya itu terpulang kepada masing-masing. Karena seperti kayak ceramahnya Yahya Waluni kan, kita sudah tahu banyak sekali dusta kebohongan yang dia sampaikan. Iya Tapi Pak, kita tidak sedikit juga yang mempercayai dia gitu loh. kalau seperti Ustadz Yahya Waloni ya kami juga kurang setuju juga itu Pak. Tapi kan Ya, nah itu, Iya, Pak. itu. Jadi ya, ya saya tahu juga itu. begitulah. Apalagi kalau seperti ngebom gereja itu ya kami juga sebagai umat muslim ya kurang setuju juga itu Pak. Ya, kalau begitu. Iya, betul. Mestinya Tapi kan kalau setuju. hidup ya saling berdebat terus ya mungkin tidak akan selesai itu. Gini, Kan itu Al-Ghifari. surga neraka kan urusan dari Tuhan. Kalau masalah surga dan neraka itu kan Ya, urusan dari Tuhan. urusan dari Tuhan, tapi kepastian masuk surga dan kepastian masuk neraka itu siapa yang ngajar gitu. Jadi begini Al-Ghifari, saya setuju untuk hidup toleransi dan damai, ataupun siapa yang mengatakan entah Jokowi, Ma'ruf Amin, tetapi istilahnya Pancasila itu adalah dasar Indonesia ini, bukan khilafah, bukan agama, dan bukan syariat. Anda harus Saya tahu. ikut yang di itu Pak, di Bhinneka Tunggal Ika, di Pancasila itu Pak. Saya setuju dengan kamu. Tetapi kalau untuk seperti nasihat kamu itu, saya setuju sekali. Artinya ayat-ayat Al-Quran yang menistakan agama lain, yang boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen, Anda harus tahu itu, harus baca. Gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen, di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu ayat Al-Quran. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan orang yang membom gereja, sama, kami juga nggak setuju. Tetapi itu muncul karena mereka membaca kitab suci. Gitu. Misalnya surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa la yadinuna bidinil haqq minal ladzina utul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Mereka tidak beragama dengan agama Islam, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Jadi kami yang diberi Alkitab ini boleh diperangi menurut ayat itu. Kalau Anda ngomong, Al-Ghifari ngomong seperti itu, 100% kami setuju. Lalu kenapa Anda mengatakan bahwa judul video Manu Bulu itu menistakan agama? Di mana menistakannya? Mana yang lebih kasar daripada ayat yang saya baca tadi dengan judul? Ataupun Saifuddin Ibrahim masuk penjara gara-gara mengajak orang masuk Kristen. Ayo jawab.